Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal alamin. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis yang selanjutnya, inna ahadakum yusma'u qawluhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Kata Nabi Muhammad, inna ahadakum, sesungguhnya seseorang kamu, yusma'u qawluhu, dihitunglah proses penciptaannya itu fi batni ummihi, di perut ibunya, arba'ina yawman nutfah, selama 40 hari yang pertama berupa sperma mani. Nih, proses penciptaan kita sebagai anak keturunan Adam, manusia, itu adalah proses penciptaannya bagaimana? Yujma'u khalquhu fi batni ummihi, itu prosesnya terjadi di dalam perut siapa? Ibu kita. Semua anak keturunan Adam, kecuali Nabi Adam. Kalau Nabi Adam langsung diciptakan sama Allah, nggak pakai lagi pakai sperma mani, itu enggak, langsung diciptain sama Allah. Sumaya ulmu alaqatan misla dzalik, kemudian setelah 40 hari pertama berupa air mani sperma itu, sumaya ulmu alaqah, kemudian menjadi alaqah, segumpal darah, misla dzalik, 40 hari kemudian. 40 hari pertama prosesnya jadi bertemunya sperma laki dan perempuan di dalam perut ibu. Kemudian 40 hari yang kedua berubah dari mani itu berubah menjadi segumpal apa? 40 hari yang kedua. Kemudian 40 hari yang ketiga, hari ke-81 sampai kepada misbladare, sampai ke hari yang 120 berubah lagi dari segumpal darah berubah menjadi mudghah, segumpal daging. 40 hari pertama tadi jadi apa? Dari 40 hari kelas 1 sampai ke 80 segumpal darah, dari 81 sampai 120 40 hari yang ketiga berubah menjadi segumpal daging. Masya Allah. Padahal di zaman itu udah ada dunia teknologi loh. Kalau sekarang kan udah ada USB gitu ya. Masya Allah. Ya Allah, ini Nabi hebatnya luar biasa. Makanya salah kalau ada orang yang mengartikan Nabi Muhammad ummi. Dan Nabi Muhammad itu adalah ummi. Makanya ada selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Ummi itu maknanya buta huruf. Nabi tak bisa baca, Nabi tak bisa tulis. Tapi kita tidak boleh mengartikan tidak bisa baca dan menulisnya Nabi Muhammad berarti Nabi Muhammad bodoh. Tidak bisa bacanya Nabi dan tidak bisa menulisnya Nabi bukan berarti bodoh. Buktinya ini coba. Nabi sudah bisa memprediksi itu 40 hari pertama, 40 hari kedua,
Subhanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini yang luar biasa itu. Supaya kalau bisa balik jadi segumpal daging. Jadi segumpal daging di usia yang berapa? Berapa? 40 hari yang berapa? Yang ketiga. Udah mulai kenceng tuh. Perut. Saya sih belum pernah ngalamin hamil, tapi udah mulai kenceng. Udah mulai kenceng, tapi belum bergerak. Nah, di usia seperti itu, summa yursalul malaku, kemudian diutuslah oleh Allah satu malaikat. Di usia 120 hari, diutus satu malaikat, kemudian ditiupkanlah oleh Allah janin yang berupa daging itu di dalamnya. Ditiupin apa? Ruh. Ditiupin ruh. Nah, ketika sudah ditiupin ruh, baru di situ terasa itu perut yang keras tadi sudah mulai ada yang apa? Mulai bergerak. Udah mulai ke sini, udah mulai ke sana. Tuh, ya Allah, udah mulai. Makanya kita pulang kerja, pulang dagang, pulang usaha, pulang ini kita lihat bini kita udah kayak begitu, bilang gila banget bini kita. Bang ya Bang, udah dendam tuh, udah gerak-gerak tuh Bang, gitu kan? Kita pegang oh iya benar dia bergerak dia. Kenapa kalau udah bergerak? Kayak dulu. Karena sudah ditiupin apa? Ketika sudah ditiupkan roh, wa yu'maru bi'arba'i kalimatin, kemudian diperintahkan itu malaikat dengan 4 perintah. Diutus ke malaikat, kemudian malaikat itu diperintahkan oleh Allah. Ketika sudah ditiupkan roh, apa yang diperintahkan oleh Allah? Tuliskan Allah apa? Bikadri rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa sa'idu au sa'idu. Masya Allah, Allah perintahin suatu malaikat untuk rizku, tulis rizkinya dia, rizkinya tulis, lahirnya wa untuk ajalu, tulis ajalnya, ajalnya lahir Allah, tapi ajalnya udah siap. Ini udah ketahuan nih ajalnya. Ada yang 30 tahun lagi, ada yang 20 tahun lagi, ada yang 2 minggu. Saya keluar panjang umur ya, sampai 250 tahun. Jadi udah ketahuan rezekinya, rezekinya udah ketahuan, ajalnya udah, kapan matinya udah ada kata-kata, udah ada. Kagak ngaruh mau karena sakit kan dia, mau tidak sakit kan dia, emang udah ada ajalnya. Makanya jangan heran kalau ada orang harus meninggal dunia dalam keadaan sakit ya. Tapi berapa banyak orang yang tidak sakit tapi meninggal dunia? Ada nggak? Idza jaa lailul isu ilal fajri, apabila telah datang waktu malam, siapa yang bisa jamin besok pagi dia masih hidup atau tidak? Karena min sahihi maka min ghairi illatin, berapa banyak orang yang sehat mati tanpa ada sebabnya lagi. Nungguin istrinya sakit udah 2 bulan di ICU, kagak meninggal. 2 bulan lewat 3 hari lakinya yang mati, padahal dia yang nungguin. Ada nggak yang begitu? Tuh, gitu. Tadi Allah berkata, tapi ajal ini kan dikasih tahu. Kalau bicara catatan film mahfuz sudah ada. Sebab dikasih tahu nggak hanya Allah yang tahu, nggak ada yang tahu tentang ajal. Kenapa kalau nggak dikasih tahu? Ada rahasia di dalamnya. Kenapa ajal itu tidak dikasih tahu? Kata Muhammad Syafi'Hadani, kenapa ajal itu tidak dikasih tahu? Alasannya 2 minimal, kata beliau. Kenapa? Yang
hidup ini tenang, kagak takut dalam jalan hidup. Kenapa? Kalau kita udah tahu kapan waktunya, kita jadi takut itu, jadi takut. Iya, Masya Allah. Andai kata ada orang udah ditentuin kita tanggal 7 Mei 2021 nanti, ya Allah, kita bingung gak soal tanggal 7 hari apa ya? Hari Jumat. Wah, hari Jumat ya Allah, udah hatinya ya berita. Kalau tuh besok minggu ya di malam mikirin mungkin udah takut hidup kita. Tuh kira-kira kalau kita tahu hari Jumat meninggal, hari Kamis masih sempat mancing apa lagi? Nggak berani ngapa-ngapain, takut udah. Kata bini kita, bang, aku agak kerja nggak ada uang mati besok. Karena saking takutnya kita, makanya dirahasiain, nggak dikasih tahu, supaya kamu hidup jangan penuh dengan ketakutan. Nggak mikirin apa? Nggak mikirin apa? Mati. Itu pertama. Tapi yang kedua, nah ini kata Muhammad Syafi'i Al-Bani, apa kata beliau? Kenapa nggak dikasih tahu kita kematian itu? Yang kedua, supaya kita bersungguh-sungguh dalam hidup, siapin bekal kita buat menghadapi mati. Karena kamu nggak tahu kapan mati itu datang kepadamu, maka oleh karena itu bisa jadi besok, bisa jadi lusa, bisa jadi minggu depan, bisa menjadi dan seterusnya. Kalau kamu tidak tahu, kamu harus siap-siap dengan sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu. Jangan kamu main-main dengan itu. Iya, kalau lagi seandainya kamu tahu mendadak kita mati, lagi ngaji meninggal dunia, bagus nggak? Ini lagi ngaji dia begini meninggal dunia, bagus nggak? Mau? Saya pakai kamu. Kalau seandainya itu terjadi, iya bagus ya. Tapi kalau seandainya kita lagi berbuat maksiat matinya, alhamdulillah. Oleh karena itu bersungguh-sungguh. Udah ditiupkan roh, malaikat diberitakan apa? Tulis rezekinya, tulis amalnya, tulis ajalnya. Masya Allah, belum akhir udah begitu. Wasa'iyun awsa'idun, tulis letakkan dia celakanya dan juga bahagianya. Nah, kemudian kata Nabi, faman la ilaha ghairuhu, maka berizah yang tidak ada Tuhan selain daripadanya, yaitu demi Allah. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang kamu la ya'malu bi amali ahli jannah, yang beramal dia bi amali ahli jannah, dengan amalan ahli jannah, amalan penduduk surga. Kira-kira amalan penduduk surga baik aja. Salah seorang di antara kamu beramal tiap harinya dengan amalan-amalan penduduk surga, baik benar tuh orang. Nggak pernah kita lihat kecuali adanya di masjid, di pengajian, di musola, orang baiknya bukan main. Yang hatta mayakuna bainahu wa bainaha ila zira, sehingga tidak adalah antara dia dengan surga itu illa zira, kecuali tinggal sejengkal lagi. Kalau udah sejengkal lagi itu tetap jauh. Masya Allah tuh orang yang kita aja udah dari ngomongin, nah dia orang sih bakalan masuk surga, orang mah ahli surga banget itu dia mah. Kenapa? Pakai serempet mulu. Tahu serempetan ya? Kamu serempetan? Pakai kain mulu, serempetan mulu. Emang apa? Emang kagak punya jalan. Dua orang. Terus kita lihat nih orang udah surga banget. Tuh, menurut kita, harta yang buruk antara dia dengan surga itu ternyata sudah jaraknya. Tapi apa? Fayasbiku alaihil kitab, ternyata tercantum namanya dia itu. Ya alaihil kitab, di atas catatan yang telah Allah tentukan di Lauhul Mahfuz. Fayamalu bi amali ahli nar. Ternyata di penghujung hidupnya ternyata dia melakukan perbuatan-perbuatan ahli neraka. Serempet dia. Padahal matanya bagus kan? Bagus. Nggak tahunya kita udah nganggap bakalan dia ahli apa? Udah ahli surga aja. Ternyata Allah bukan begitu. Fayat buruha. Tanpa sengaja
dia melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, belum sempat dia bertobat, tiba-tiba meninggal dunia. Nah, padahal kita lihat secara zahir pekerjaannya, makanya kita tak boleh. Wa inna ahadakum ya'malu bi amali ahli nar. Ada lagi orang yang kita lihat sehari-hari kerjaannya pekerjaan penduduk neraka. Kalau penduduk neraka jahat atau jelek? Jahat atau bagus? Yang jelek semua pekerjaan. Kita kagak lihat ya orang, ya Allah, jalan kagak lurus, goyang. Jalannya goyang, jalannya itu semua segala macam astagfirullahaladzim. Kan main, saking hebatnya tuh ahli gaplek, tatonya gaplek. Kita lihat sampai kata Maria butuh bainahu wa bainaha minal ghirah, antara dia dengan neraka sejengkal lagi. Pasti masuk neraka kan? Menurut siapa? Kita. Sementara fayas biku alaihi kita, ternyata tercantumlah atas orang itu di dalam catatan Allah fi lauhil mahfuz, fayamalu bi ahli jannah. Ternyata di akhir hayatnya dia dapat hidayah dari Allah. Dulu orang itu kemana? Ya Allah, tahu-tahu di akhir hayatnya tanpa dia duga, tanpa dia ini, habis pulang main judi, pulang malam-malam begadang, peci, pakai peci sih main judi. Dia miring peci, dia pulang ke rumah, dia duduk di terasnya jam 3, dia dengar ada pengajian setel apa namanya, asal a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya dengar, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Mulai dekat, ya Allah, udah lama banget gua gak pernah ketemu ini. Sekarang dalam keheningan malam, dalam kesunyian malam, ya Allah, padahal dulu gua ngaji, padahal gua dulu gua baca, mulai tertetes air mata. Padahal pulang apa ya? Judi. Dengar, innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sarrul bariyah. Didengar dia nangis, ya Allah, mulai itu masuk hidayah. Gue pengen coba, gue pengen sembahyang, gue pengen datangin ke masjid. Udah lama banget gue gak datang ke masjid, udah puluhan tahun gue gak datang ke masjid. Akhirnya dia coba beraniin diri, dia wudhu di rumah, belum sembahyang baru wudhu udah nangis. Kenapa? Udah 30 tahun gue gak pernah wudhu lagi, baru sekarang gue wudhu. Nangis dia cari, untung masih ada baju koko, dia pakai baju koko, beraniin diri. Kira-kira kalau gua datang ke Istiqomah, pernah kain gua gak ya? Orang pada gila-gilain gua mau saya, gua takut. Ternyata ketika datang, ya Allah, disambut sama pengurus masjid. Abah, Masya Allah, ayo bang sini bang, masuk bang, dalam bang, gede hatinya. Baru digituan doang dong. Gue pikir gue bakalan dikata-katain, gue pikir gue bakalan dihina, bakalan dicuekin. Ternyata gue disampel sama pengurus masjid. Baik banget gue orang tua. Padahal dia tahu gue bukan main, padahal dia tahu gue bukan mabuk, padahal dia tahu gue suka berbuat maksiat. Ternyata gue dikopenin sama dia, girang hatinya. Sembahyang dia subuh nangis, dia pulang rasa tenang. Zuhur dia sembahyang lagi, maghrib dia sembahyang, alhamdulillah. Pas seminggu kemudian dia sembahyang subuh berjamaah di masjid. Ketika sujud ajalnya datang,
terjatuh meninggal dunia lagi sujud. Bagus kan? Masya Allah. Padahal tadinya nggak ada hari kecuali berbuat maksiat. Tapi ternyata kata Allah, fayamalu bi amali ahli jannah, di penghujung akhir hayatnya Allah takdirkan dia menjadi orang yang terjadi ibadah. Fayadkhuluha, maka dimasukilah dia ke dalam surganya Allah. Kayaknya kita nggak boleh tuh melihat orang casingnya aja, ya. Nggak boleh kita, lu bakalan neraka, lu bakalan surga. Itu hak Allah, hak prerogatif Allah. Nggak boleh kita mengatakan. Sebagaimana tidak bolehnya kita mengatakan kafir kepada orang Islam. Jangan mau orang Islam, mau orang kafir aja kita nggak boleh ngomong kafir lu. Padahal memang benar-benar apa? Kafir. Apalagi orang Islam. Nggak boleh kita. Nahnu la nukaffiru ahlal qiblah. Kita tidak boleh mengkafirkan orang-orang yang sama menghadap kepada kiblat. Nggak boleh kita. Lu dikit-dikit ngapain? Kafir mulu, sesat mulu, sesat tuh, kafir tuh, masya Allah. Nggak boleh kita. Termasuk sama orang yang di luar Islam. Nggak boleh kita. Kenapa? Kata Syekh Abdul Qadir Jilani di dalam kitab Nasaihul Ibad, kalau kita mau lihat orang itu nggak boleh begitu. Ya selalu kita anggap kalau kata perkataan Sayyidina Ali apa namanya? Kun indallah khairun nas. Di sisi Allah kamu harus menjadi manusia yang terbaik. Tapi waktu indan nafsi, ketika dihadapkan manusia, jadilah kamu orang yang terendah, terjelek. Di mata orang kita jadi orang yang terjelek, tapi di mata Allah kita menjadi orang yang hebat. Tuh begitu. Ini harus berubah ini di antara kita di hadapan Allah. Gue yang harus terbaik di hadapan Allah. Enggak kalau dia cuma 1000 zikirnya, gue 2000. Mestinya begitu. Kalau di hadapan Allah kita harus berusaha jadi orang yang terbaik. Tapi kalau di hadapan manusia kita harus menganggap diri kita paling apa? Rendah. Jangan menganggap diri kita besar. Ada dia anak kecil itu lebih baik dari kita. Begitu seharusnya. Kok iya, dia anak kecil, umurnya masih muda, pasti dosanya lebih sedikit dibandingkan saya. Karena dosanya lebih sedikit dibandingkan saya, berarti dia lebih baik dari saya. Begitu seharusnya. Kalau melihat anak yang apa? Kecil. Kalau melihat orang yang tua, terlalu kita omongin, pasti dia orang lebih hebat dari saya. Kenapa? Umurnya lebih tua dari saya, berarti ibadahnya lebih banyak daripada saya. Begitu. Melihat orang yang kafir pun juga begitu. Benar, dia memang sekarang kafir. Bisa jadi besok dia dapat hidayah, dia masuk Islam, dia mendapatkan husnul khotimah. Saya belum tentu, tidak menutup kemungkinan saya besok menjadi orang yang kufur. Bisa nggak? Nauzubillah. Dari kata Nabi nanti akan terjadi satu masa. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Nanti banyak akan terjadi satu masa di mana di waktu pagi ada orang beriman kepada Allah, tapi sorenya dia sudah jadi apa? Kafir. Pagi dia beriman, sorenya sudah kafir. Itu nanti ngomong. Ya, kalau terlalu banyaknya itu, masya Allah. Nah, al-hadis yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mu'min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu." Tidak ada di antara kamu sekalian min ahadin daripada salah seorang illa kecuali sayukallimuhu rabbuhu, kecuali akan diajak dia oleh berbicara oleh Tuhannya. Masya Allah. Nanti kita semua ini akan diajak bicara sama Allah. Insya Allah. Kalau diajak bicara sama Allah berarti nikmat atau tidak? Nikmat. Berarti kita bisa berjumpa dengan Allah, kita bisa berjumpa melihat Allah. Itu kenikmatan yang paling nikmat di atas segala nikmat. Masuk surga nikmat, tapi ada yang lebih nikmat lagi, bisa berjumpa dengan Allahu Rabbul Alamin. Tidak ada yang melihat Allah kecuali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah,
ketika seperti itu saudara, nanti kata Nabi tidak ada di antara salah seorang kamu kecuali mereka akan diajak bicara sama Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam ini. Sebab nanti ada orang yang tidak diajak bicara sama Allah. Allah nggak mau kau bicara. Melihat aja Allah, saking bentuknya, tahu betul, saking bencinya Allah nggak mau. Salah satu la yukallimuhum Allah yaumil qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum azabun alim. Ada 3 manusia yang nanti pada hari kiamat Allah tidak mau bicara sama dia, wa la yanzuru ilaihim, Allah juga tidak mau lihat dia, wa la yuzakkihim, Allah tidak mau ampuni dosa dia, bahkan Allah akan berikan azab yang sangat pedih sama dia. Saking dedeknya Allah boro-boro ngomong melihat aja. Masya Allah, kita aja jangan lagi dicuekin Allah. Mau bini uyang itu aku udah kasih THR udah. Jadi nanti mau masih diem aja. Uyang itu udah masih THR. Kalau kita astagfirullah sekarang yang nyuekin kita bukan bini, bukan suami, tapi siapa? Allah. Siapa mereka? Kita. Yang pertama, yang Allah paling benci, Allah gak mau ngomong sama dia, Syekhul Zani, orang tua yang masih suka berbuat maksiat, orang tua yang masih suka berbuat dosa, umur udah 50, 60, 70, masih ogah aja ngaji, masih ogah aja ibadah, masih ogah aja sholat, mau puasa dan lain sebagainya. Masya Allah, umur udah 70 tahun tapi pelabuhannya ogah dipanggil namanya, maunya dipanggil bro. Astagfirullahaladzim. Tuh Allah benci banget tuh orang tua yang seperti itu. Yang kedua, wal malikul kazzab, sama pemimpin yang suka berdusta, pemimpin yang suka bohong, termasuk RT. Tapi RT-nya bukan RT sini. RT mana? Ya Allah, ya Allah. Wal malikul kazzab, pemimpin-pemimpin yang berdusta, yang mengkhianati rakyat dan mengkhianati umat. Sekarang mereka boleh tersenyum, mereka boleh tertawa di penderitaan orang, tapi demi Allah nanti hari kiamat Allah paling benci sama mereka. Allah tidak akan ampuni dosa mereka, Allah tidak akan mau ketemu sama mereka, Allah tidak mau bicara sama mereka. Dan Allah tak mau. Walahum azabun alim, bahkan Allah akan berikan azab yang sangat pedih nanti Allah dia. Karena dia masih bisa dengan kesausi, karena dia bisa tutup-tutupin yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ada nggak? Makanya tadi pagi saya mengisi kuliah subuh di Rawang, saya sampai jangan heran kalau sekarang ini ada pengadilan yang dimana ada orang yang tidak bersalah masuk penjara. Jangan heran, ini pengadilan dunia. Sementara orang-orang yang nyata-nyata secara hukum dia salah, secara yuridis formal dia salah, tapi masih bisa tertawa di luar penjara. Ada nggak? Jangan heran, ini pengadilan dunia. Karena jabatan, karena apa, karena kedudukan bisa putar balikin itu semua. Yang halal jadi haram, yang haram jadi haram. Bisa aja di dunia dia bisa seperti itu. Tapi sanggupkah kita nanti di pengadilan Allah, di pengadilan Rabbul Jalil, di mana pada saat itu tidak ada satupun kesalahan sekecil apapun yang bisa lepas dari pengadilan Allah. Yauma izin tuhaddisu akhbaraha, di mana pada hari itu bumi akan bersaksi di hadapan Allah. Di masjid bersaksi di hadapan Allah, jalan yang kita jalani tadi bersaksi di hadapan Allah, karpet ini akan bersaksi di hadapan Allah. Bahkan kata Allah dalam Al-Quran, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa
nggak bisa ngomong, yang ngomong tangan kita, kaki kita nanti akan memberikan kesaksian. Sekarang kalian boleh tertawa di atas penderitaan orang, berbuat zalim terhadap orang-orang yang tidak bersalah, tapi nanti yaumul kiamat tak bisa, saudara. Nanti akan dipanggil siapa orang-orang yang tidak diajak bicara sama Allah, dicuekin, diazab dia. Wal malikul kazzab, yaitu pemimpin-pemimpin yang berkhianat. Nauzubillah. Yang ketiga yang tidak diajak ngomong siapa? Wa amilul mustakbirin. Yang pertama orang tua yang suka berbuat maksiat, yang kedua pemimpin yang suka berdusta, yang ketiga wa'idul mustakbirin. Allah benci banget sama dia. Siapa? Orang miskin yang sombong malu. Orang Allah betul banget dia. Miskin sombong. Kalau orang kaya sombong. Akhirnya nggak pantas. Rada-rada pantas kan. Ada yang disombongin namanya. Bang, dia sombong banget sih. Dia mau pantas sombong, emang rumahnya gede. Lu. Dia mau pantas sombong, emang duitnya banyak. Tuh. Tapi orang miskin yang sombong, Allah benci sama dia. Alhamdulillah. Kata Nabi Muhammad min ahadin, tidak ada di antara kamu sekalian daripada seseorang illa sayukallimuhu rabbuhu, kecuali nanti mereka akan diajak bicara sama Allah, dipanggil satu-satu, ya Allah. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman, di mana antara kita dengan Allah nanti ngomong nggak perlu pakai apa? Penterjemah. Udah nyambung aja, Pak. Ya, kita mau pakai bahasa apa juga Allah bisa. Dia Allah huwa alimul ghaibi wasyahadah. Allah Maha mengetahui itu semua. Bisa kita nggak pakai lagi, ada gairnya. Dah enak ngomong gitu. Tapi ada orang fayanzuru aiman minhu, sebelum dia ngomong fayanzuru, lalu dia lihat aiman minhu, sebelah kanan daripada, nengok ke kanan dia. Belum ketemu Allah, dia nengok ke kanan. Astagfirullahaladzim. Dia lihat. Apa yang dia lihat? Fala yara illa ma qaddama. Ketika dia tengok ke kanan, maka tidak ada yang dia lihat kecuali amal-amal yang pernah dilakukan. Ya Allah, itu amalan kau bikin amal ke kanan menandakan kebaikan. Fayanzuru aiman minhu, lalu dia menengok kepada sebelah kanan daripada dirinya. Fala yara illa ma qaddama. Enggak ada yang dia lihat kecuali amal kebaikan yang dia lihat. Ya Allah, bikin amal buat kebaikannya. Kagak pernah ngaji, kagak pernah sedekah, kagak pernah ini dan lain sebagainya. Lihat. Ternyata sedikit sekali amal kebaikan yang buat dia. Fala yara illa ma qaddama, maka tidak ada yang dilihat oleh dia kecuali adalah perbuatan yang pernah belum lakukan. Wa yanzuru ashabihi, ketika dia nengok kanan, amal kebaikannya banyak apa sedikit? Sedikit dia. Wa yanzuru ashabihi, dia nengok ke kiri. Astagfirullahaladzim. Fala yara illa ma qaddama, tidak ada yang dia lihat kecuali amal yang sudah dilihat Maria. Ternyata perbuatan kejelekannya kalau kiri bagus apa jelek? Kejelekannya dia lihat banyaknya bukan main. Tapi kebaikannya sedikit. Waktu dia nengok tidak bejibun, tahu bejibun? La ilaha illallah, itu orang banyak amat dosa buat, banyak ini. Takut dia pada saat itu nggak ada yang dia lihat kecuali itu. Akhirnya nengok ke kanan sedikit amal kebaikannya, nengok ke kiri banyak segala macam. Akhirnya wa yanzuru baina yadayhi, dia nengok ke depannya. Di depannya malah tampak kafir lagi. Fala yara illa nar tilqa'a wajhi, yang dia lihat adalah neraka tempat dia nanti di situ. Karena tidak ada amalnya. Nah, oleh karena itu fattaqun nar, takutlah kamu kepada neraka. Ya, takutlah kamu kepada neraka. Ma haramallahu ta'ala alaihi, ya, apa namanya, walau bisik
itu hanya dengan bersedekah, bisikin tawa dengan sebelah orang saja. Jangan sampai nengok ke kanan, amal kebaikannya sedikit. Jangan sampai kita udah umur 40, 50, 60 nengok ke kanan, ya Allah tajil kita belum pernah kita merasakan kali itu pernah menghatamkan Quran 60 tahun, kita belum pernah merasakan. Nih, 60 tahun belum pernah merasakan duha. Umur kita 50 tahun belum pernah merasakan bagaimana sebahagia puasa Senin Kamis. Kita lihat nggak ada catatan itu semua. Haruskah seperti itu? Jangan sampai kita nengok ke kiri, malah yang banyak apa? Perbuatan dosa. Kita lihat astagfirullah, ya Allah, malu banget. Ternyata begitu banyaknya dosa catatan pasti. Nah, terus bagaimana kita? Jangan berputus asa. Hadza syahrul Ramadan, syahrul maghfirah. Ini bulan Ramadan adalah bulan yang maghfirah. Allah lagi buka ini pintu ampunan untuk kita. Sebanyak apapun dosa-dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang pernah kita lakukan, yakinlah bahwa rahmat Allah lebih luas dari segala-galanya. Paham maksudnya? Tuh kapal kemarin yang tenggelam, Nanggolan, Masya Allah, Allah mengampuni dosa mereka. Coba bayangin, sehebat apapun itu kapal, sebesar apapun kapal yang mengarungi samudra, kira-kira gedean kapalnya apa gedean lautnya? Gedean kapalnya apa gedean lautnya? Segede apapun kapal yang kita pegang, segede apapun kapal itu pasti lebih luas daripada lautnya, saudara. Lautnya lebih luas. Sama dosa kita pun begitu. Sebanyak-banyaknya dosa kita, yakinlah rahmat Allah lebih luas dari segala-galanya. Jangan putus asa. Malam ini mengantarkan kita nangis sama Allah malam ini, karena malam terakhir di malam 20, malam buka pintu ampunan buat kita. Jangan tidur di malam, jangan tidur. Bilang sama itu, izin kita kalau bisa zikir kita, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Syahrul Ramadan, syahrul maghfirah, bulan Ramadan, bulan ampunan. Jangan disia-siakan. Besok mumpung nggak kerja, mumpung kamu besok kita. Jangan disia-siakan. Insya Allah, tanam yang niat nih, malam tak pulang terus. Gua kopi yang banyak banget. Habis ngaji banyak, tapi gua semua gue. Banyakin aman. Tentuan dikit. Ini bayar. Ini kita lakukan ini malam insya Allah wa awsatuhu. Ini malam yang terakhir di antara malam yang pertengahan, di mana maghfirah ampunan Allah. Ini bukan kelar-kelarnya dengan sia-sia. Ya, bisa. Apa yang kita bisa baca, tahu di rumah aja. Ntar semuanya baru masjid. Afdolnya sebagian sunnah, afdolnya kita zikir, afdolnya kita beribadah. Sunnah ada di mana? Di rumah, di situ kita. Jangan ke masjid, jangan ke musola, gak bagus. Ntar kita gampang ada riak. Kadang-kadang mau kesini aja muter dulu jalan. Emang apa muter? Biar ditanya. Mau mana malam-malam? Judul. Mau mana bang? Judul. Ya, kelabuan kayak begitu. Dengan tidak ada niat malam ini kita minta sama Allah, kita istighfar.
istighfar, bisa jadi mudah-mudahan dengan diampuninya semuanya terbuka pintu keberkahan buat kita. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Nah, kata Nabi, yang manfaatkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yagharu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Allah anaknya cemburu. Allah itu punya sifat apa? Kita punya ada pernah rasa cemburu? Kita ada rasa cemburu? Kenapa kita cemburu? Jangan sampai cemburu kita sama orang. Ingat, harus ada sama istri, harus ada rasa cemburu, istri harus ada cemburu sama suami. Kalau kita nggak punya rasa cemburu sama istri, namanya danjus. Alhamdulillah, subhanallah. Tapi cemburu di sini jangan cemburu kita. Kita lihat bini kita bagi belanja matang sayur. Kita belum pacaran sama sayur. Itu mah cemburu buta namanya yang begitu. Cemburunya di situ bagaimana? Inna Allah ta'ala yara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala punya rasa cemburu. Kapan Allah cemburu itu? Wa ghairatullahi ta'ala, dan cemburunya Allah Subhanahu wa ta'ala ayyatiyal mar'u, bahwasanya mengerjakan seseorang Allah ta'ala alaih, mengerjakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah, dikerjain sama orang yang beriman, Allah cemburu sama dia. Paham maksudnya? Ya Allah, lu ngapa kerjanya kayak begitu sih? Kalau kita mau begitu, lu ngapa kerjanya kayak begitu? Kagak patut banget kayak begitu. Jangan. Sini Allah sini. Tuh, Allah cemburu ketika ada orang yang beriman, kemudian dia melakukan perbuatan apa? Perbuatan dosa, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tumbuhlah kecemburuan Allah di situ kepada kita. Jadi Allah punya rasa cemburu sebagaimana kita juga punya rasa cemburu. Tanamkan kecemburuan itu. Kapan kita cemburu? Bapak boleh cemburu ketika anak kita nggak baca Quran, anak kita nggak sembahyang, anak kita nggak ngaji. Jangan didiemin baik. Ngerti loh? Jangan diem aja. Bilang juga, ngaji apa nih? Ngaji, bayar apa? Tetap saya ditanya Allah, terjawabnya gimana? Tanya juga, mana kita? Baru aja bapak. Ayo supaya, ayo bilang itu anak kita. Jangan diem aja. Nanti kita nggak ada kecemburuan nanti dalam itu. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, kita akhiri pokok yang bisa obat sotrofi derajat berkami. Nanti masuk tentang derajat lawan daripada kau. Kalau kau tak